115042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester dari Bapak Mahsun, yaitu akidah, iman dan tauhid bagi seorang muslim merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran akidah, iman dan tauhid, maka seseorang akan berperilaku terpuji. A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Yang B. Jelaskan prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu yang pertama al-aqdu, yang berarti ikatan atau simpul. Ini mengisyaratkan bahwa akidah merupakan ikatan yang kuat antara hati seseorang dengan keyakinan yang dianut. Yang kedua yaitu at-tawsiqu, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa akidah adalah keyakinan yang kokoh dan tidak mudah goyah. Yang ketiga yaitu al-ihsamu, yang berarti mengokohkan atau menetapkan. Ini menunjukkan bahwa akidah berfungsi untuk mengokohkan hati dan pikiran seseorang pada kebenaran. Yang keempat yaitu ar-rabtu biquwah, yang berarti mengikat dengan kuat. Ini menegaskan kembali bahwa akidah adalah ikatan yang sangat kuat dan tidak mudah putus. Yang selanjutnya yaitu akidah menurut istilah. Akidah menurut istilah adalah keyakinan yang pasti dan kokoh dalam hati seseorang muslim terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, qada, serta qadar. Keyakinan ini harus bebas dan keraguan atau kebimbangan. Akidah menjadi dasar atau landasan utama dalam agama Islam yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Yang selanjutnya yaitu soal nomor B. Jelaskan prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Baik, saya akan menjawabnya. Prinsip-prinsip dasar akidah dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan penguasa segala sesuatu. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak disembah dan hanya kepadanya lah segala bentuk ibadah ditunjukkan. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini semua nama dan sifat yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tanpa tasybih, yaitu menyerupai Allah dengan makhluknya, atau tahrif, mengubah makna-makna sifat Allah. Yang kedua, prinsip akidah adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak berdosa, taat kepada perintahnya, dan memiliki tugas masing-masing. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini bahwa
Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan mukjizat terbesar. Selain itu, juga meyakini kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Prinsip yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah terakhir dan nabi-nabi sebelumnya adalah utusan Allah yang membawa risalah kepada umat manusia. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini akan datangnya hari kiamat di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang terakhir yaitu prinsip akidah dalam Islam, iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak azali dan abadi, baik yang baik maupun yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brizana Mahapudra Arifin dengan NIM 224111551. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 2. Konsekuensi bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siap menjalankan ibadah sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah. Yang A, menjelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Ibadah secara bahasa berasal dari kata abada yang berarti menyembah, tunduk, atau merendahkan diri. Secara istilah, ibadah dalam Islam adalah segala tindakan, perkataan, atau niat yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya, baik berupa ibadah ritual seperti sholat, zakat, dan puasa, maupun kegiatan sehari-hari yang dilakukan dengan niat yang benar seperti bekerja, berbuat baik, dan mencari ilmu. Yang B, jelaskan secara singkat hikmah dan keutamaan ibadah. Hikmah dan keutamaan ibadah dalam Islam antara lain: 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah membantu seseorang muslim untuk lebih dekat dengan Allah, memperoleh ridhonya, dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Meningkatkan ketakwaan. Melalui ibadah, seseorang dapat menguatkan ibadah dan ketakwaannya kepada Allah yang membimbingnya untuk hidup sesuai dengan petunjuknya. 3. Membersihkan hati dan jiwa. Ibadah membersihkan hati dari sifat buruk seperti kesombongan, iri, dan dengki, serta mengarahkannya kepada kebaikan dan keikhlasan. 4. Mendapatkan pahala. Setiap bentuk ibadah yang baik wajib maupun sunnah memberikan pahala yang akan dihitung sebagai amal baik di akhirat. 5. Menjadi sarana memperoleh keberkahan hidup. Secara ibadah yang dilakukan dengan benar membawa keberkahan dalam kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, ibadah bukan hanya memperbaiki hubungan seorang muslim dengan Allah, tetapi juga memperbaiki kualitas hidupnya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munawwaroh dengan NIM 204111543. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu manfaat mempelajari tauhid. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tauhid itu. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan 1, 2, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Nah, tujuan mempelajari tauhid adalah upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid adalah meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasul-Nya. Ilmu tauhid ini penting untuk memahami kedudukan dan pengaruh makhluk terhadap apa yang terjadi di dunia, termasuk memahami mukjizat para nabi, keramat para wali, dan istidraj orang-orang fasik. Ilmu kalam ini penting untuk mengingatkan kita mana soal
akidah dan mana bukan soal akidah. Demikian juga ilmu ini mengajarkan agar kita tidak jatuh pada kemusyrikan, mendudukkan soal wasilah atau tawasul secara clear, mendudukkan soal khilafah atau politik atas nama Islam secara gamblang, atau terhindar dari suudzon terhadap Allah. Nah, manfaat tauhid antara lain adalah membantu menetapkan akidah keagamaan. Ilmu tauhid membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil-dalil aturan yang jelas. Yang kedua, menjadikan pribadi yang ikhlas. Orang yang menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah. Yang ketiga, yaitu menghindarkan pengaruh akidah lain. Dengan mempelajari tauhid dapat menghindarkan umat muslim dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran. Yang keempat, memberikan jiwa yang tenang dan tentram. Mempelajari tauhid dapat memberikan jiwa yang tenang dan tentram bagi setiap orang yang melakukannya. Yang kelima, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan mental. Tauhid juga dapat membebaskan manusia dari perbudakan mental dan penyembahan kepada semua makhluk. Yang keenam, menjaga manusia dari nilai-nilai palsu. Tauhid dapat menjaga manusia dari nilai-nilai palsu yang bersumber pada hawa nafsu, gila kekuasaan, dan kesenangan sensual. Yang ketujuh, yaitu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang syirik dan macam-macamnya. Juga contoh-contohnya. Nah, syirik adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar dapat menyebabkan seorang keluar dari agama Islam, sedangkan syirik asghar tidak, namun dapat menjadi pengantar melakukan syirik akbar. Nah, untuk contoh-contoh syirik akbar yaitu 1. Menyembah berhala atau patung. Perbuatan ini merupakan bentuk syirik paling jelas dan nyata. Yang kedua, meminta pertolongan kepada dukun atau paranormal. Perbuatan ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Contoh syirik akbar yang ketiga yaitu mempercayai ramalan atau astrologi. Perbuatan ini menunjukkan keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat menentukan nasib seseorang. Untuk syirik kecil adalah perbuatan yang mengandung unsur syirik tetapi tidak sampai membatalkan keislaman seseorang. Syirik kecil dapat mengurangi pahala amal ibadah dan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti riya. Riya ini adalah melakukan ibadah untuk pamer. Nah, perbuatan ini menunjukkan bahwa seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena ingin dipuji oleh orang lain. Contoh yang kedua yaitu sum'ah. Sum'ah ini sama seperti riya, yaitu melakukan kebaikan agar dipuji. Nah, perbuatan ini juga menunjukkan bahwa seseorang melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Contoh yang ketiga yaitu memakai jimat atau azimat. Perbuatan ini menunjukkan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi atau memberikan keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Karani Seno dengan NIM 202411150115. Saya akan menjawab soal nomor 4A, yaitu mengapa manusia merupakan makhluk yang istimewa dalam pandangan Allah. Karena Allah menciptakan makhluk pertama kalinya langsung oleh kedua tangannya, dibentuk dan ditiupkan roh di dalamnya. 4B, jelaskan perbedaan makna basyar, anas, dan insan. Basyar adalah makhluk biologis serta memiliki sifat yang ada di dalamnya seperti membutuhkan makan, minum, hiburan, nafsu, dan sebagainya, seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 110.
Anas adalah manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Kata ini menunjukkan karakteristik manusia yang selalu dalam keadaan labil, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Insan adalah sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah, seperti yang ada di surat Ahzab ayat 72. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu jelaskan pengertian dinul Islam dari segi bahasa dan dari segi istilah. Oke, saya akan membahas dari segi bahasa terlebih dahulu. Dinul Islam dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu din. Kata ini memiliki akar kata yang berarti berbalik atau kembali. Dalam konteks agama, din berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu Islam. Islam, kata ini berasal dari kata dasar salimah yang berarti selamat, damai, atau menyerah. Dalam konteks agama, Islam berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada segala ketetapannya, dan hidup dalam kedamaian. Jadi, dinul Islam secara bahasa berarti agama yang membawa seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat dan damai. Untuk dinul Islam dari segi istilah, yaitu dinul Islam memiliki beberapa pengertian yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu agama yang sempurna. Islam dianggap sebagai agama yang sempurna karena membawa ajaran yang lengkap untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, maupun dengan alam segalanya, yaitu atau alam semesta. Agama yang kedua yaitu agama yang universal. Islam adalah agama yang ditunjukkan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, atau warna kulit. Yang ketiga yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan di dunia. Lebih lengkapnya yaitu secara istilah, dinul Islam adalah agama yang sempurna, universal, dan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya akan menjawab soal nomor 5 yang bagian A, yaitu jelaskan pengertian agama Islam atau dinul Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Dinul Islam dari segi bahasa Arab, di mana din berarti agama atau peraturan. Dalam konteks ini, dinul Islam merujuk pada sistem kepercayaan dan praktik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Secara etimologis, kata Islam berasal dari akar kata salimah yang berarti selamat atau damai, menunjukkan bahwa agama ini mengajarkan penyerahan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan dinul Islam secara istilah merujuk pada agama Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah din dalam bahasa Arab berarti peraturan atau sistem
kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dinul Islam mencakup ajaran yang menyeluruh termasuk keyakinan, akhlak, dan amal perbuatan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam konteks ini, Dinul Islam dianggap sebagai panduan hidup yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang B. Bacalah satu ayat Al-Quran dan yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata Islam terdapat dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu yam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada perselisihan tentang itu di antara ahli kitab, kecuali setelah datangnya ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah dan tidak ada keraguan. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim.